Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka kerja interaksi dengan mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Sebelum saya masuk ke submateri tersebut, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mario Ranbalak. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Fakultas saya Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika dengan NPM 1215520130131. Baik, kita masuk ke submateri yaitu kerangka kerja interaksi. Di sini kerangka kerja interaksi didefinisikan menjadi dua. Yang pertama, sebuah struktur yang digunakan untuk mengkonseptualisasikan suatu sistem. Yang kedua, kerangka kerja yang dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. Baik, di sini kerangka kerja memiliki tiga fungsi, yaitu yang pertama untuk menyusun proses perancangan, yang kedua untuk mengidentifikasi bagian rancangan yang bermasalah, yang ketiga dapat mengkonseptualisasikan ruang persoalan secara menyeluruh. Baik, kita lanjut. Di sini terdapat siklus, yaitu yang pertama goal sebagai kejadian yang diinginkan oleh pengguna. Yang kedua, eksekusi, melakukan eksekusi atau suatu tindakan dalam dunia nyata. Yang ketiga, dunia nyata, tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi suatu tindakan dengan cara memanipulasi suatu objek. Yang keempat, validasi atau suatu tindakan dan membandingkan hasil yang diperoleh dengan goal. Baik, di sini teman-teman dan ibu dapat melihat contoh dari siklus, yaitu goal, yang kedua eksekusi, yang ketiga evaluasi, yang ketiga dunia nyata, dan keempat evaluasi. Baik, di sini ada 7 langkah tindakan dari siklus tersebut, yaitu di mana goal yaitu kejadian yang diinginkan untuk terjadi, membentuk keinginan, menentukan tindakan, mengeksekusi tindakan, mengevaluasi hasil interpretasi, menginterpretasikan persepsi, memahami status dunia nyata. Baik, di sini pemodelan sistem terdapat 3, yaitu yang pertama model konseptual atau model perancang, yang kedua gambaran sistem atau sistem image, yang ketiga model mental. Baik, di sini model konseptual atau model perancang adalah model yang diciptakan oleh perancang. Yang kedua, gambaran sistem atau sistem image terbagi menjadi 3, yaitu sistem yang diciptakan oleh perancang dan yang sesungguhnya dilihat oleh pengguna. Yang berikut menyangkut apa yang terlihat di layar tampilan dokumentasi, dan yang berikut hal-hal lain yang berhubungan dengan sistem tersebut. Model mental atau pengguna yaitu model yang diciptakan oleh pengguna ketika pengguna berinteraksi dengan suatu sistem, dan model mental tidak akan pernah terbentuk jika seseorang tidak pernah menggunakan sistem. Baik, di sini terdapat contoh gambar pemodelan sistem. Kita masuk jarak pemisah eksekusi. Jarak pemisah eksekusi atau gulf of execution muncul karena adanya jarak antara representasi mental yang dimiliki oleh pengguna dengan komponen fisik dan status sistem. Yang berikut perbedaan antara keinginan pengguna dengan apa yang dapat dilakukan oleh sebuah sistem, atau seberapa jauh sistem tersebut dapat mendukung tindakan yang akan dilakukan oleh pengguna. Berikut jarak pemisah evaluasi. Jarak pemisah evaluasi atau gulf of evaluation yaitu tingkat kesulitan yang dihadapi pengguna untuk mengartikan status sistem dan seberapa jauh artefak yang dimiliki yang terbuka mendukung pengguna untuk menemukan dan menginterpretasikan status sistem. Contoh yaitu slider yang menunjukkan status instalasi program. Baik, kerangka kerja interaksi. Kerangka kerja interaksi terdapat siklus tindakan eksekusi dan evaluasi, yaitu berfokus kepada cara pandang pengguna tentang interaksi. Yang berikut tidak mempertimbangkan hal lain di luar interaksi, dan yang berikut memperluas pendekatan ini dengan secara eksplisit, memasukkan sistem dan cara mereka berkomunikasi dengan pengguna dengan memanfaatkan antarmuka yang ada. Di sini terdapat kerangka kerja interaksi. Yang pertama, sistem menggunakan bahasa mesin dan atribut komputasi yang menunjukkan status sistem. Yang berikut pengguna
menggunakan bahasa tugas, dan atribut psikologis yang menunjukkan status pengguna. Yang berikut masukan menggunakan bahasa masukan, dan yang berikut keluaran menggunakan bahasa keluaran. Baik, di sini terdapat contoh gambar kerangka kerja interaksi. Siklus interaksi. Siklus interaksi terdapat dua fase interaksi, yaitu yang pertama eksekusi dan yang kedua evaluasi. Eksekusi terbagi menjadi tiga, yaitu artikulasi, pengerjaan, penyajian, dan evaluasi terdapat observasi. Artikulasi yaitu pengguna memformulasikan sebuah goal yang kemudian dinyatakan dalam bahasa masukan, dan yang berikut pengerjaan yaitu bahasa masukan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin atau dikerjakan oleh sistem. Yang berikut penyajian yaitu sistem menyajikan hasil operasi yang menggunakan bahasa mesin menggunakan bahasa keluaran. Dan observasi yaitu pengguna mengartikan hasil yang muncul di layar dan mencocokkannya dengan goal semula.